Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Syifa Ahmad Maulana dan Muhammad Rehan Ramadan ingin mempresentasikan tentang arus kas lanjutan di dalam buku Kartika Hadi. Kas dalam laporan arus kas termasuk uang tunai yang tersimpan di entitas pelaporan atau cash on hand dan simpanan dana di rekening giro suatu bank atau cash in bank yang lazimnya dilaporkan posisi keuangan disajikan sebagai saldo bank. Setara kas atau kas ekuivalen adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Arus kas dibedakan menjadi 3 kelompok utama berdasarkan sumber dan penggunaannya. Yang pertama, aktivitas operasional adalah aktivitas penghasil utama, pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Yang kedua, aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga, ada aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Laporan arus kas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Yang pertama ada metode langsung. Dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Atau bisa juga memakai metode tidak langsung. Dengan metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi non-kas. Selanjutnya adalah pendalaman pelaporan arus kas aktivitas investasi. Di sini yaitu aktivitas investasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan seperti aset tetap atau penerimaan dari pelepasan atau penjualan kembali sumber daya tersebut. Selanjutnya di sini adalah pendalaman pelaporan arus kas aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan penerimaan kas dari penyandang dana baik berupa penyetoran modal oleh pemegang saham atau pemberian pinjaman dana yang disebut obligasi, hipotek, wesel, kredit, kredit jangka panjang, dan jangka panjang lain oleh kreditor. Selanjutnya adalah pendalaman pelaporan arus kas neto. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi investasi dan pendanaan berikut ini adalah dapat dilaporkan dengan dasar arus kas neto. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan dengan jangka waktu yang singkat. Selanjutnya ada arus kas dalam mata uang. Arus kas yang berasal dari transaksi mata uang asing dibutuhkan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asli dengan nilai tukar antara mata uang fungsional dengan mata uang asing pada tanggal transaksi arus kas. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi, yaitu lingkungan entitas tersebut utamanya menghasilkan dan mengeluarkan kas. Selanjutnya ada pelaporan bunga, dividen, dan pajak penghasilan dalam laporan arus kas. Bunga dan dividen yang diterima dan dibayar dilaporkan dalam laporan arus kas sebagai kategori operasi, investasi, atau pendanaan secara konsisten, tergantung dari aktivitas mana bunga atau dividen tersebut dihasilkan atau dibayarkan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dan aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Selanjutnya ada keterbatasan laporan arus kas.
Penggunaan laporan arus kas untuk memproyeksi arus kas masa depan harus dikaitkan dengan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Juga perlu dipahami bahwa A. Laporan arus kas disusun berdasarkan informasi historis sehingga tidak memberikan informasi yang lengkap untuk proyeksi ke depan. B. Kadang-kadang penyajian laporan arus kas dapat dimanipulasi dengan misalnya menggeser tanggal cut-off penerimaan atau pengeluaran yang signifikan. Yang C. Arus kas adalah masalah likuiditas dan berkaitan dengan kepentingan untuk bertahan entitas untuk jangka pendek, tapi untuk dapat bertahan jangka panjang masalah profitabilitas adalah lebih penting. Sekian dari kelompok dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.